bangunan Candi Barong sangat jelas bahwa latar belakangnya adalah keagamaan Hindu, tapi fokus pemujaan kepada Dewa. Halo, jumpa lagi di channel Kitab Kala, sebuah lembaran dimulainya petualanganmu mengenal sejarah dan budaya di Indonesia. Di segmen Candi ke Candi episode kelima ini, kita akan mengunjungi Candi Barong. Candi ini punya keunikan, yakni berteras memanjang ke belakang dengan pusat candi yang ada di belakang. Dua candi utamanya juga unik karena nggak simetris gitu posisinya. Dan uniknya lagi, Candi Barong ini Hindu dan bukan pemujaan terhadap Siwa. Lalu pemujaan kepada dewa siapa? Nanti kita bahas. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya dulu. Yuk kita bahas. Candi Barong terletak di Desa Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada di perbukitan ya. Orang sering nyebut perbukitan Poko atau Siwa Plato. Jadi Candi Barong ini juga termasuk dalam candi di Siwa Plato. Apa itu Siwa Plato? Cek video saya yang ini. Nah, penamaan Candi Barong oleh penduduk setempat berkaitan erat dengan adanya hiasan kala pada masing-masing sisi tubuh candi. Hiasan-hiasan semacam ini menyerupai gambaran barongan. Tahu kan ya barongan yang kayak gini bentuknya? Sejarah berdirinya Candi Barong tidak diketahui dengan pasti, dikarenakan sampai saat ini belum dapat ditemukan sumber otentik berupa prasasti yang menyebutkannya. Maka para ahli arkeologi untuk sementara menyatakan Candi Barong didirikan antara abad 9 sampai 10 atau akhir masa klasik Jawa Tengah. Pernyataan tersebut didasarkan pada tata letak, langgam, dan ornamen bangunan utama. Jadi bentuk candi ini tuh bisa jadi penanda di abad berapa dia dibuat. Kearsitekturannya tuh bisa dibandingin dengan candi-candi yang punya prasasti dan berangkat tahun, sehingga dapat disimpulin kalau masa pendiriannya itu sama. Tata letak Candi Barong berteras roboh ke belakang, membujur arah timur barat, dan bangunannya utamanya berada di bagian paling tinggi. Tata letak candi dari masa klasik Jawa Tengah pada umumnya mempunyai tata letak memusat. Jadi seperti membentuk persegi atau lingkaran. Kalau candi ini malah berteras, memanjang dan pusatnya ada di belakang. Ini unik sih. Terus sepertinya emang adanya teras ini dibuat agar bisa muat orang lebih banyak. Gimana kalau menurutmu? Di sekitar Candi Barong banyak ditemukan tinggalan budaya material. Budaya material yang ada berupa candi dan bangunan lain. Misalkan ada Candi Miri, Candi Dawangsari, lalu ada Arca Ganesha, Situs Ratu Boko, dan Arca Dayani Bodhisatwa Sumberwatu. Bangunan inti yang berada di teras 1 terdiri atas dua buah bangunan candi yang berukuran 8,18 kali 8,18 meter, tinggi 9 meter, menghadap ke barat dan berjajar dari arah utara sampai selatan. Kedua candi ini tidak mempunyai bilik, meskipun bangunan tengahnya candi berrongga. Hanya mempunyai relung yang diambang atasnya berhias kala di keempat sisinya. Bila dilihat dari segi arsitektur dan konstruksi, bangunan Candi Barong sangat jelas bahwa latar belakangnya adalah keagamaan Hindu, tapi fokus pemujaan kepada Dewa Wisnu. Hal ini ditunjukkan adanya temuan arca lepas, yaitu arca Dewa Wisnu dan istrinya Dewi Sri. Kondisi lingkungan di sekitar Candi Barong yang berkapur mengakibatkan tanah di sekitarnya tandus dan kering. Di sisi lain, masyarakatnya hidup dari mata pencaharian bertani. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem tadahulu memenuhi kebutuhan air dalam pertanian. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kehidupan masyarakat pendukung pada waktu itu. Dengan kondisi lingkungan yang tandus, sementara masyarakatnya sangat bergantung pada hasil pertanian, maka mereka memilih Dewa Wisnu Sri sebagai dewa dari pemujaan. Dalam mitologi India, Dewa Wisnu merupakan dewa keselamatan dunia. Salah satu arca Wisnu yang ditemukan di candi ini duduk dalam sikap Prayan Kasana.
Sikap tangannya Varamudra, yaitu sikap tangan memberi anugerah, sedangkan Dewi Sri merupakan salah satu sakti dari Dewa Wisnu. Dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini. Dengan demikian, melalui pemujaan Wisnu dan Dewi Sri, diharapkan mendatangkan berkah, kesuburan, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Candi Barong. Nah, itu tadi candi ke candi kita episode kelima tentang Candi Barong. Gimana? Kamu jadi penasaran sama candi ini? Bisa sih main ke sini. Kamu bisa nikmatin matahari terbenam karena pemandangannya bagus dan tidak terhalang oleh bentukan alam lain. Segitu dulu, kira-kira mau lanjut candi ke candi mana lagi nih? Ikuti terus channel Kitab Kala, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.